Kan banyak tuh kasus-kasus laki-laki yang istrinya baru meninggal belum 40 hari udah nikah lagi kan banyak tuh kasusnya. Manusia memang terdesain untuk bisa jatuh cinta, dan ketika jatuh cinta terutama di fase-fase awal kita jadi agak tolol. Iya, kita kalau mau keadilan ya harus punya uang. Kalau nggak punya uang ya minimal punya orang dalam kan. Jangan tarik nafas Kak, aku takut dia. Menurutku perempuan sekarang, perempuan modern kayaknya bisa deh shifting pandangan tentang rumah tangga itu, suami itu bukan sumber penghidupan tunggal lah. Karena itu adalah alternatif yang sangat berisiko sih. Halo, kembali lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila. Hari ini kita punya program baru namanya Wanita Bicara. Gokil. Hari ini kita kedatangan perempuan yang banyak selalu berbicara di media-media sosial Cerewet. tentang hal-hal yang kritis. Ini dia Kak Kumaila Hakimah. Halo Kak Kumaila, apa kabar? Baik, kabarku baik. Terima kasih Mega sudah mengundangku. Wah, makasih udah mau dateng. Kak Kumaila kan salah satunya aku udah nonton nih podcast tentang Kak Kumaila. Dimana Kak Kumaila tuh selalu berbicara kritis, terus juga menghafal Quran sejak dari kecil gitu. Ya insya Allah banyak lah hal yang bisa aku dapatkan gitu. Semoga ya. Ya, aku pengen nanya nih sudut pandang Kak Kumaila tentang poligami. Oke. Apanya? Sudut pandangnya. Maksudnya secara umum gitu ya. Pertanyaannya apa gitu? Apakah poligami itu baik atau buruk gitu? Menurut atau Kak Kumaila baik atau buruk, setuju dan tidak setuju? Oke. Karena poligami ini masuknya ranah rumah tangga ya, dan setiap pasangan yang poligami ini punya alasannya masing-masing gitu. Aku agak susah memukul rata gitu. Tapi kalau misalnya untuk aku pribadi, nah aku sih jelas aku rasanya tidak punya kapasitas emosi untuk bisa berada dalam skema relationship yang kayak gitu ya. Cuman aku tuh pernah ada di pondok pesantren yang ibu nyainya itu pak kiainya tuh punya istri 2. Nah, ada 2 pesantren yang aku pernah mondok di situ, pak kiainya tuh istri 2. Nah, yang satu ini bu nyai aku kerjanya nangis mulu, berantem mulu sama istri mudanya, berantem kayaknya tuh ada masalah, terus aku tuh ngelihatnya sedih. Nah, terus pak kiainya juga suka bawa-bawa masalah rumah tangganya ke mimbar gitu, kayak misalnya gini, kata siapa adil ke istri tua itu misalnya harus sama-sama dikasih 10 juta. Ya enggak lah, kalau misalnya istri muda ngasih 2 anak. Oh, kebetulan yang punyai aku ini adalah istri tua yang tidak punya anak gitu. Ya berarti harus dikasih uangnya lebih, atau pokoknya semacam gitu, drama rumah tangga dibawa ke mimbar. Waktu itu kan aku masih kecil. Nah, di pondok lainnya lagi, bunyai aku kebetulan istri keduanya. Dan dari yang aku observasi, ibunya yang pertama nih, istri pertamanya nih penyayang banget, penyayang, perhatian, dan mereka tuh sering hangout bareng, belanja bareng, kayak ngobrol, interaksinya tuh terlihat wajar dan hangat gitu. Jadi aku mikir ya mungkin apakah poligami itu baik atau buruk itu beneran case by case, tergantung Personal. Betul, tergantung dinamika rumah tangganya ya. Kan ada tuh di Indonesia kampung poligami itu, tapi yang sekarang jadi di sana tuh kebanyakan kalau laki-laki istrinya banyak, tapi seiring dengan perempuan mulai berpendidikan dan mulai mandiri, poligaminya udah nggak populer lagi gitu. Jadi mungkin memang ada korelasi antara tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap inian poligami, aturan poligami gitu. Berarti kalau laki-laki miskin gak usah poligami lah, maksudnya satu aja lu nafkain dulu yang bener gitu ya? Yang disebut
miskin itu kan berarti kan di bawah cukup ya. Iya. Ketika dia miskin kan itu berarti dia untuk mensupport dirinya sendiri aja kurang. Bahkan menurut aku yang kayak gini ya jangan nikah dulu ya. Kadang ada laki-laki Berbahaya soalnya. Maksudnya kalau punya anak, kita cuma akan menciptakan generasi yang miskin lagi jadinya. kadang kan ada laki-laki yang berpikir kalau menikah itu membuka jalan rezeki, apalagi kalau menikah 3 kali gitu kan. Ada Kak di daerah-daerah tertentu laki-laki yang berpikiran seperti itu ada. Padahal statistically speaking keluarga yang apalagi kalau misalnya nikahnya nikah muda dengan ekonomi yang lemah terus beranak banyak, ya udah mereka kan akan menciptakan cycle kemiskinan di keturunan-keturunan selanjutnya. Faktanya kan begitu. Iya. Faktanya begitu. Mungkin itu kayaknya kata-kata menikah membuka rezeki itu karena ada orang yang setelah menikah dia ngerasa punya purpose nih di hidupnya, dia jadi kerja lebih keras, dia jadi berpikir lebih solutif gitu, gimana nih caranya menghidupi keluarga gitu, jadinya berhasil. Tapi dia berhasil keluar dari kemiskinan dan berhasil menghidupi keluarganya. Tapi gimana kalau nggak berhasil gitu? Atau malah semangatnya mungkin di awal doang gitu, lanjutannya dia tetap pengangguran seperti biasa misalnya. Kan kasus kayak gitu ada juga. Ada gitu. juga. Kalau aku pribadi aku sih nggak apa-apa poligami, asal bukan suamiku ya. Nah itu juga sama. Kalau misalnya aku sendiri ya aku nggak mau, aku mendingan sendiri daripada bertiga atau berempat atau berlima. Iya, walaupun kan Tuhan menghalalkan poligami kan, tapi Tuhan menghalalkan bercerai, jadi aku lebih pilih cerai aja daripada Benar, poligami. karena kan untuk sendiri juga kan itu opsi. Jadi aku ngelihatnya itu masalah pilihan hidup aja sih. Karena aku menyaksikan maksudnya orang yang tidak poligami, rumah tangga yang tidak poligami hidupnya nggak bahagia kan ada juga gitu. Yang bahagia harmonis juga ada ya? juga gitu. Yang bahagia juga ada. Poligami juga gitu. Ada yang bahagia gitu. Ada yang ya fungsional, ada yang toksik gitu. Kalau aku pengalaman pribadiku di orang tuaku, bapakku tuh ya poligami kan dihalalkan kan, tapi kan tidak sebegitunya banget gitu. Misalkan oke lah kalau dia bilang sunnah, poligami boleh karena sunnah. Papa kamu istrinya 2? Akhirnya 2. Oh oke. Akhirnya 2. Oke lah kalau poligami sunnah, tapi kan kamu nggak menjalankan yang wajib gitu. Maksudku Oke. wajibnya dulu baru sunnah gitu. Bapakku kayak gitu. Tapi kamu nggak approve sebenarnya? Enggak. Oke. Aku tuh musuh buyut sama istrinya. Gitu. Musuh buyut. Iya. Ini mungkin kalau di keluarga aku tuh bapakku cerita kalau bapaknya, berarti kakekku, aku nggak pernah ketemu sama beliau. Kalau kakekku juga istrinya entah ya mungkin 2 atau 3 gitu. Gitu sih. Tapi ya tipikal kiai kampung gitu. Tapi waktu aku tahu bapakku pengen poligami, aku tuh bilang, ayah nggak apa-apa poligami, asalkan ayah kaya. Kata bapakku, syarat poligami tuh nggak harus kaya, yang penting adil. Terus aku tanya, emangnya ayah bisa adil? Orang miskin mah pasti adil, satu nggak makan semua nggak makan, katanya gitu. Astaga, itu terlalu mindsetnya orang-orang seperti yang kekurangan ilmu untuk poligami, tapi dia merasa gue udah mampu untuk poligami gitu. Tapi istri barunya ini enggak kerja enggak? Enggak, sepertinya dia menyesal telah mau dipoligami. Tapi akhirnya dia jadi istri 1 karena akhirnya ibuku sudah meninggal gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau di Indonesia kebanyakan kasus perceraian itu alasan tertinggi adalah ekonomi. Jadi cuman menariknya banyak kasus orang menikah buru-buru atau poligami karena alasan ekonomi juga, supaya rezekinya lancar, membuka rezeki, atau alasan religius kayak misalnya menggenapkan agama yang kayak gitu-gitu sih. Padahal faktanya justru lemah ekonomi itu adalah ya fondasi lemah dari rumah tangga gitu. Iya. Karena kan meskipun misalnya kita anggaplah rumah tangga itu ibadah, rumah tangga itu hubungan, tapi sebenarnya kerja nyata ya rumah tangga itu adalah urusan administratif, urusan tempat tinggal, urusan kebutuhan hidup sehari-hari, entah listrik, air, makanan. Sebenarnya awal manusia membangun institusi keluarga gitu, yaitu karena untuk
sustainability, untuk survivability, supaya karena lembaga keluarga tuh bikin kita lebih sintas gitu. Ada punya anak, jelas nih bapaknya, jadi bapaknya bertanggung jawab menafkahi, dan supaya properti, supaya harta yang dimiliki oleh unit keluarga itu terjaga untuk keluarganya gitu, untuk keturunannya. Tapi ketika kita tidak punya apa-apa secara ekonomi, itu rentan banget. Dan khawatirnya, yang paling aku khawatirkan sih anak-anak dalam konteks gizinya ya. Karena kan kita tuh termasuk negara yang kasus stuntingnya sangat tinggi. Dan stunting itu kan karena kurang gizi. Dan kalau misalnya anak udah stunting itu kan kondisi ya, bukan penyakit yang bisa disembuhkan gitu. Kalau misalnya anak udah gagal tumbuh, ya udah dia jadi manusia yang terbatas gitu, potensi otaknya nggak terpenuhi gitu, potensi pertumbuhan fisiknya juga tidak terpenuhi gitu. Dan itu yang paling dikhawatirkan dari membesarkan anak-anak dengan ekonomi sangat lemah. Tapi ya betul juga sih kalau dibilang menikah membuka pintu rezeki. Tapi kan membuka pintu rezeki yang lain kan bisa dengan berdagang gitu. Betul. Nah, sedangkan kalau berdagang itu kan pintu rezeki yang jelas, hitungan risikonya ya, hitungan untung risikonya itu bisa diperhitungkan. Kalau menikah ini abstrak banget. Gimana caranya menikah membuka rezeki? Itu benar-benar case by case. Dari mulai awal menikah aja harus keluar duit buat misalnya mahar, buat nyediain tempat tinggal, apalagi kalau resepsi. Itu udah pengeluaran duluan gitu. Di mana-mana orang nabung dulu baru nikah gitu. Bukan nikah dulu baru pinjol gitu. Iya ya. Apalagi kan kadang perempuan pihaknya selalu dirugikan kalau misalkan kondisi keuangan keluarga itu minim. Misalkan kita harus tinggal di rumah mertua, itu kan hal-hal yang akhirnya kita harus menurunkan rasa apa ya di dalam diri kita kalau kita harus tinggal sama mertua. Kadang kita bangun pagi, bangun siang dikit nggak enak gitu. Itu kan perempuan yang paling dirugikan di gitu. banyak kasus gitu ya. Tapi ada juga kasus rumah tangga yang dia dimanjain sama mertuanya tuh ada. Ya, Lebih dimanja sama mertuanya daripada sama ibunya, itu ada gitu. Mungkin yang kayak gini tuh memang rentan di perempuan karena posisi yang paling fatalnya tuh sebenarnya karena perempuan itu hamil dan melahirkan dan menyusui. Karena ketika kita lagi udah hamil, melahirkan, menyusui itu nggak bisa produktif. Kita nggak bisa maksudnya nggak bisa produktif secara optimal ya. Kita kalau misalnya di rumah tangga yang double window gitu, dua-duanya kerja. Nah kan kalau misalnya istrinya lagi hamil melahirkan, menyusui kan ini harus udah ada perencanaan atau memang laki-lakinya bisa compensate gitu. Nah tapi kalau misalnya di ekonomi lemah, udah mah lemah, dua-duanya lemah, entah lagi, atau apalagi kalau nggak ada yang kerja ya, maksudnya kan ada kasus kayak gitu, pengangguran dua-duanya, ini tuh bahaya banget. Dan perempuan bakal terjebak, dia mau kabur kemana, dia juga kabur nggak bisa produktif, udah gitu dia juga hamil atau megang bayi, kayak jadi nggak ada solusinya. Makanya sebenarnya menikah itu harusnya jadi opsi ketika kita memang sudah mapan. Terlalu berbahaya, dan bukan membahayakan kitanya doang, membahayakan generasi selanjutnya sih. Anak cucu keturunan kita, Betul. masa depannya mereka. Kita akan menciptakan keturunan-keturunan yang miskin dan lemah gitu. Karena di Indonesia kita tuh nggak bisa jadi orang miskin. Kita kan fasilitas di negara ini belum merata ya. Kalau kita mau akses kesehatan yang oke, kita harus punya uang. Kalau kita mau akses pendidikan yang oke, kita harus punya uang. Kalau kita mau mendapat keadilan, kita harus punya uang. Betul, benar. Kalau kita mau mendapat keadilan, kita harus punya uang. Kayak banyak banget hak-hak dasar manusia yang hanya bisa diakses dengan oke kalau kita punya uang. Kalau di Indonesia gitu, beda sama kalau misalnya negara-negara maju yang sudah menjamin hak-hak dasar gitu ya. Misalnya semua sekolah kualitasnya udah sama, udah distandarisasi, terus healthcare gratis, kan ada negara-negara yang kayak gitu ya. Jadi
dia nggak perlu mengkhawatirkan secara berlebihan gitu. Bahkan misalnya kalau dia lagi pengangguran ada tunjangan dari Iya. negara. Kalau dia melahirkan ada tunjangan, kan ada negara-negara yang gitu. Di Indonesia kan enggak. Kita cuma bisa ngandelin diri kita sendiri, nggak bisa ngandelin pemerintah. Maka dari itu kita harus merencanakan dengan keras juga gitu. Merencanakannya bukan dengan bikin surat miskin ya teman-teman. Ntar- Meskipun itu bisa jadi solusi jangka pendek ya nggak sih? oh iya juga sih. Mm-mm. Bisa dapat BLT gitu-gitu ya. Seenggaknya ada hidup dia yang bisa ke depan 2 hari gitu. Iya, Tapi itu bukan solusinya juga. bukan solusi jangka panjang ya. Tetap harus kerja, tetap harus produktif. Betul, apa boleh buat gitu ya. Nah, mungkin memang kita juga harus address kesempatan kerja juga belum merata gitu ya. Masih banyak orang yang susah dapat kerja gitu. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita nggak kerja, kita nggak punya harta, bukan berarti solusinya menikah. Itu nambahin masalah baru. Oh biasanya Gen Z zaman sekarang kan capek nih kerja, pengen nikah aja gitu. Kamu emang nggak pernah ngerasa gitu? Waktu Gen Z, waktu masih umur-umur. Masih umur Gen Z. Iya. Sekarang nggak ngerasa gitu. Sekarang enggak. Kayaknya aku mikir karena aku udah pernah gagal juga ya. Aku mikir kalau aku menikah kayaknya menambah masalah baru deh gitu. Kenapa aku harus menikah untuk menyiapkan kamu segala sesuatu gitu-gitu. Sementara aku juga butuh itu. Karena kalau kamu menikah kamu nambahin kerjaan baru ya. Iya. Job desk-nya jadi banyak. Iya, cucian jadi double gitu. Cucian jadi Karena kan di Indonesia kita nggak bisa pungkiri ya. Orang-orang masih berpikiran mencuci, memasak, mengurus anak itu adalah tugas istri. Padahal kan hakikatnya enggak kan, kita bekerja sama seharusnya. Iya. Kalau aku ngepel kamu cuci piring lah, kalau aku nyuci kamu ngejemur, kalau kamu nyari duit aku ngabisin lah gitu kan maksudnya. Kan tapi kan susah untuk mencari pasangan Betul. yang bisa bekerja sama dalam semua hal. Dan kebanyakan juga laki-laki dibesarkan sama ibunya tidak bantu urusan domestik. Iya, Aku ini kan aku anak ketiga dari 6 bersaudara, aku perempuan sendiri. Ibuku nggak pernah tuh nyuruh saudara-saudaraku yang lain untuk bantu dia. Tapi kalau aku nyuruh dan marah-marah kalau misalnya kerjaanku nggak bener, kalau nyapunya nggak bersih atau apa, marah. Terus kalau misalnya aku komplain, misalnya kayak lah kan ini makan bareng-bareng, ini cuci bareng-bareng, beresin bareng-bareng gitu. Terus ibuku dan juga itu dikonfirmasi oleh saudara-saudaraku, ya kan yang perempuan lu gitu. Jadi memang kayak nilai-nilai patriarkis tradisional tuh ditanamkan di rumahku dan kemungkinan besar di rumah keluarga keluarga Indonesia pada umumnya gitu. Jadi laki-laki gagap dalam pekerjaan rumah tangga itu juga bisa dimaklumi gitu. Jadi emang PR-nya banyak. Dan gitu juga banyak perempuan yang sebenarnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga kan bukan terpaksa ya, tapi dia ngerasa itu salah satu wujud cintanya gitu kan. Ada orang yang memang suka masak, kalau orang yang dia sayang tuh dia siapin masakan, dia pengennya tuh kalau suaminya pulang ke rumah, rumahnya bersih dan wangi gitu. Memang itu cara dia mengekspresikan cintanya gitu. Bahasa cintanya. Betul, tapi ya apa boleh buat jadinya load kerjanya akan terserap ke urusan domestik gitu. Tapi yang aku nggak adili juga dari pernikahan sebelumnya gitu, kayak laki-laki bekerja misalkan, laki-laki bekerja dia pengen pulang ke rumah tuh, aku pengen istirahat, aku udah capek seharian kerja. Terus dia pikir kita istri nggak capek gitu di rumah. Saya kan maksudnya kita juga mengurus rumah, mengurus anak kan juga capek. Kalau kamu pulang kerja pengen istirahat, kita istirahatnya kapan gitu? Iya. Kadang nggak adil aja di sisi kayak gitu. Aku rasa itu karena laki-laki nggak lihat kalau misalnya perempuan terutama yang punya anak itu di rumah repot juga gitu. Kayaknya sih dia nggak lihat itu. Dia ngelihatnya diri dia sendiri capek di luar rumah. Itu sih kayaknya harus diomongin ya atau dirasain. Aku nggak tahu. Itu juga terjadi di rumah tangga yang double window. Ini kan dua-duanya kerja nih. Tapi sampai rumah ceweknya ya beberes rumah, masak, masih urusan domestik. Cowoknya bisa langsung main game gitu, bisa langsung bersantai. Jadi sebenarnya secara porsi kerjaan tetap banyakan perempuan. Walaupun kadang gajinya bisa jadi lebih besar perempuannya, tapi dia tetap bekerja juga di rumah, bekerja juga di luar.
Atau bisa jadi juga karena laki-lakinya nggak terampil ngurus pekerjaan rumah tangga. Kan gemes ya nggak sih kalau misalnya kamu lihat, misalnya kamu punya pasangan laki-laki terus dia lagi cuci piring tapi lama banget. Aduh, tapi dia bisa ngepel, daripada dia nanti nggak rapi, mendingan aku aja gitu. Kadang udah nyuci piring kayaknya harus dicuci lagi deh. Jadi mungkin ada di situ juga. Kecuali kalau emang laki-laki yang tumbuh di dalam keluarga yang memang dia dilibatkan dalam pekerjaan domestik. Tapi itu langka banget ya. Aku sejujurnya belum pernah nemu, atau mungkin nemu satu kali. Kalau aku di keluarga mamaku anak laki-laki cuma satu, tapi dia tetap disuruh gitu. Kalau kita ngepel kakak laki-laki cuci piring gitu. Kalau kita nyuci kakak laki-laki ngejemur, itu abangku masih dapat kayak gitu. Cuman nggak tahu diterapkan apa nggak di rumah tangganya, nggak tahu. Kalau aku, karena aku keluarga Jawa ya, itu berasa banget kalau di rumah ada event gitu, ada makan-makan atau catering gitu. Pasti keluarga yang cewek tuh sibuk di dapur, baik masak, nyajiin, cuci piring. Yang cowok-cowok mah ngobrol aja sepanjang acara. Ngopi. Kayak yang sibuk yang cewek, tapi itu udah kayak Tradisi. Udah kayak Budaya. tradisi, nggak ada yang komplain gitu. Kayak memang udah dibudayakan aja. Udah dibudayakan begitu. Dan sebenarnya nggak apa-apa kalau si perempuannya nggak keberatan juga. Benar, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang kita merasa keberatan, cuman kita enggan untuk ngomong. Iya, karena yang nyuruh kan yang otoritas kita, misalnya disuruh ibunya, kita kan pengennya nurut sama ibu, atau disuruh neneknya. Jadi ya kita ya udah ikut aja. Orang toh sebenarnya ini tidak menurutku ini tidak seberapa urgent ya untuk diadres dibanding misalnya kayak kekerasan atau akses pendidikan. Pokoknya hal-hal yang membatasi perempuan gitu. Tapi kalau urusan domestik itu kayak bisa dikomplainin aja gitu. Oh tapi apa biasanya juga ya? Apa mungkin banyak orang juga yang laki-laki yang nggak bisa domestik tuh biasanya kalau dia berpisah dengan pasangannya dia akan cepat nikah lagi. Nah benar, dia nggak bisa hidup tanpa perempuan. Karena terbiasa dilayani, dibikinin kopi, terbiasa dicuciin bajunya. Kan banyak tuh kasus-kasus laki-laki yang istrinya baru meninggal belum 40 hari udah nikah lagi, kan banyak tuh kasusnya. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian. Kalau perempuan yang ternyata nggak merasa terlalu butuh laki-laki, kalau udah cerai nggak nikah lagi. Iya. Kalau dia independen secara malah materi. thriving, karena energi dia buat melayani pasangannya dipakai buat melayani diri sendiri. Oh iya betul. Iya jadi kebanyakan perempuan malah kalau udah sendiri jadi ntar aja lah gitu ya. Jadi bisa fokus sama diri sendiri gitu. Sedangkan kan kalau punya pasangan jadinya ada sisi ini juga terjadi di aku ya. Aku kalau misalnya lagi single baik-baik aja, kayak ya udah kayak produktif aja. Tapi kalau lagi punya pasangan ya baik-baik aja juga. Cuman ada porsi waktu dan tenaga aku yang terserap buat dia sebenarnya lebih karena aku mau gitu. Ya karena aku mau masakin, mau bikinin bekal, terus belum lagi aku mau ngeladenin teleponan berjam-jam, hal-hal yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalaupun aku sendiri juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kadang kan kita butuh sesuatu gitu. Aku ngerasanya kalau yang di aku butuh intimacy, aku butuh kedekatan gitu, butuh keakraban yang sifatnya romantis. Aku orangnya romantis soalnya. Jadi aku mengapresiasi romansa. Suka bunga, dikasih bunga gitu suka. Ya hal-hal kayak gitu suka. Nah cuman seringnya juga kan laki-laki tidak semuanya romantis, tidak semuanya peka. Dan kadang-kadang ada beberapa kasus di mana misalnya aku merasa aku kesepian nih, aku butuh pasangan. Tapi ternyata setelah aku punya pasangan, orang ini malah membuatku lebih kesepian dari sebelumnya. Oh. Jadi aku sadar bahwa misalnya aku punya kebutuhan tertentu itu tidak bisa otomatis selesai dengan punya pasangan, tergantung sama siapa dan tergantung bagaimana dinamika hubungannya gitu. Tapi menurut Kak Kumaila, ketika kita udah menikah nih, kita tetap harus punya penghasilan sendiri atau enggak sebagai perempuan? Amannya sih iya. Kalau misalnya
oke, suami kamu baik, suami kamu kaya raya, tapi kalau misalnya something bad happen gitu, misalnya ditipu, entah musibah atau suami kamu kena masalah gitu, difitnah apa, masuk penjara, kita tuh masih bisa berdiri sendiri. Apalagi kalau punya anak ya, kita tuh masih bisa support keturunan kita gitu. Menurut aku terlalu bahaya, terutama di zaman sekarang tuh terlalu bahaya kalau misalnya perempuan tuh tidak punya daya penghasilan, tidak punya earning power gitu. Jadi seenggaknya harus tetap berkembang, harus punya skill, harus punya social skill, harus punya circle sosial dan profesional. Meskipun penghidupan dari suami sebenarnya sudah cukup gitu. Kayak terlalu berisiko aja aku melihatnya. Karena ada kasus-kasus ini orang ngobrol random ya di DM, kadang-kadang ada orang-orang yang curhat rumah tangga ke aku gitu. Ya entah kekerasan atau kemiskinan atau perselingkuhan. Kebanyakan perempuan-perempuan yang curhat gitu. Dan mereka merasa terjebak. Tapi mereka merasa terjebak nggak bisa keluar karena nggak punya uang. Udah gitu kalau misalnya mereka keluar dari pernikahan itu, mereka nggak bisa menghidupi diri sendiri. Sedangkan bertahan di dalam rumah tangga itu mereka bonyok gitu. Misalnya kalau suaminya tukang pukul ya, atau misalnya dia baru menemukan atau suaminya tukang selingkuh. Nah dia nggak mau nih dikhianati terus-terusan, tapi dia juga nggak bisa keluar dari rumah tangga itu, lagi-lagi karena dia nggak punya daya penghasilan, sedangkan dia punya anak gitu. Jadi menurutku perempuan sekarang, perempuan modern kayaknya bisa deh shifting pandangan tentang rumah tangga itu, suami itu bukan sumber penghidupan tunggal lah. Karena itu adalah alternatif yang sangat berisiko sih. Kalau aku dengar dari cerita orang di DM itu ya, udah gitu kan aku juga jadinya helpless. Aku mau bantuin juga nggak bisa, aku bukan konglomerat gitu. Karena masalah yang bisa dia address adalah misalnya dia lapor ke polisi, ya kayak butuh uang, ke pengadilan butuh uang, dan masa dia minta uang ke lakinya, bang minta uang bang saya mau Buat gugat laporin kamu cerai, ke polisi. iya tahu kan, laporin Gak kamu bakal ke polisi dikasih. itu. Jadi kayak buat ini aja kayak safety net, syukur-syukur hidupnya rumah tangganya aman nyaman gitu. Tapi kalaupun misalnya itu enggak, sebenarnya uang yang nggak dibutuhkan ya, kemandirian yang nggak dibutuhkan, seenggaknya kita tuh bisa jadi manusia, kita bisa hidup sebagai manusia yang potensinya tuh tumbuh gitu loh, bisa mengaktualisasi diri, bukan jadi perpanjangan hidup orang lain gitu. Peran hidup kita tuh bukan cuma aku adalah istrinya bapak ini, bukan cuma sebagai ibunya anakku, tapi aku juga individu sendiri yang punya aktualisasi diri sendiri gitu. Aku punya peran sendiri di hidup aku selain sebagai perpanjangan dari rumah tangga ini gitu. Banyak tuh soalnya kan kasus perempuan-perempuan yang kehilangan identitas dan jati dirinya setelah menikah. Iya. Dan menariknya ada juga laki-laki yang merasa begitu. Merasa setelah menikah kerjaan dia jadi kerja, terus dia nggak menikmati hasil kerjanya karena hasil kerjanya harus untuk istri dan anak-anaknya, dan dia terjebak dalam cycle itu. Dia kehilangan hobinya. Anggaplah dulu dia misalnya suka hobi motoran atau apa, segala hobinya harus dia tinggalin. Kegiatan nongkrong sama teman-temannya dulu dia suka harus dia tinggalin karena harus menghabiskan waktu sama keluarga. Terus dia jadi kehilangan makna hidup dan kehilangan identitas dirinya. Nah menurut aku tuh kayaknya tuh kita harus lebih longgar deh, lebih santai menghadapi peran rumah tangga itu. Kita tuh nggak apa-apa menjalani peran multidimensional gitu. Ya kayak misalnya kan aku content creator, tapi kadang orang content creator forbidden questions gitu. Nah, tapi orang kadang sulit melihat aku selain dimensi itu gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah aku olahraga boxing, itu mereka lihatnya aneh, komplain. Masa ini apa gitu. Kadang ada komplainan karena mereka melihat aku secara satu dimensi gitu. Tapi ya itu juga kan yang memang aku tunjukkan setidaknya di YouTube gitu. Nah, kadang-kadang orang juga berusaha mengaktualisasikan hidupnya
dengan satu peran di hidupnya gitu. Aku adalah seorang ibu dan hidup aku 100% adalah untuk menjadi ibu yang baik. Nah biasanya nih ibu-ibu yang kayak gini ketika anaknya udah gede kehilangan makna hidup. Anakku udah gak butuh aku lagi, terus aku gimana gitu. Iya lagi. Anak aku udah mulai gede, udah punya pendapat sendiri. Tapi berarti cara orang yang sudah terjebak di lingkaran itu, dia nggak punya penghasilan nih, tapi dia terjebak di lingkaran toksik. Misalkan dia dipukul, dia diselingkuhi, tapi dia nggak bisa keluar nih dari zona itu. Sebaiknya itu gimana menurut Kak Kumaila? Itu kan ada ya LSM yang melindungi wanita. Sebenarnya sih cari bantuan sebanyak mungkin sih. Kadang-kadang tuh ekosistem yang enable kekerasan, kadang-kadang keluarganya juga permisif. Maksudnya sebenarnya tuh keluarga besar tahu gitu di rumah tangga ini ada kekerasan, tapi mereka kayak biasa aja. Tutup mata telinga. Atau kayak nggak mau ngurusin rumah tangga orang lain gitu. Jadi sebenarnya sih cari bantuan dan cari keberanian sebanyak mungkin. Karena serem kan gimana sih hidup sama orgil gitu. Yang kalau marah suka Sakit mukul. jiwa. Dan kalau misalnya dia kabur mungkin juga akan diburu gitu loh. Maksudnya nanti kalau ketahuan ada rencana kabur apa gimana nanti dipukulin lagi gitu. Itu harus, aku nggak tahu dan kayaknya polisi. Nah ini salah satu kenapa perempuan nggak punya kemandirian sama sekali, karena kalau kita kesandung masalah hukum, kita kan tahu penegak hukum kita juga tidak bisa diandalkan. Yang apa boleh buat, harta itu power. Yang bisa kita andalkan itu sayangnya harta. Kita nggak bisa ngandelin lembaga, nggak bisa ngandelin pemerintah. Iya, kita kalau mau keadilan ya harus punya uang. Kalau nggak punya uang ya minimal punya orang dalam kan. Jangan tarik nafas Kak, aku takut Iya dia. enggak, susahnya hidup di lingkungan korup tuh gitu. Kayak apa boleh buat kita harus memakai jalur koruptif untuk keluar dari masalah gitu ya. Jadinya nyuap, cari orang dalam gitu. Karena kalau kayak gitu nggak ada progres apa-apa. Gitu. Kita cuman meratapi aja jadinya kalau kita nggak punya jadi kayak terjebak aja gitu. Ya udah gitu, nggak ada solusi. Kalau misalnya kena mental, ke psikolog sama psikiater juga kan butuh duit. Iya. Obat BPJS bayar lagi kan. betul, obat psikiatri juga kan butuh ditebus. Jadi kayak di Indonesia sayangnya uang tuh masih sangat krusial, uang yang signifikan ya, dalam jumlah signifikan tuh masih krusial untuk bisa bantu kita menyelesaikan masalah-masalah. Walaupun gak semua masalah selesai dengan uang kan. Tapi kan kebanyakan masalah Banyak selesai dengan masalah uang. selesai dengan uang. Berarti intinya setiap orang yang sudah masuk ke dalam hubungan yang toksik, kayaknya nggak ada yang bisa ngerubah nasib dia nih kalau bukan dia sendiri. Betul. Iya. Kalau dia cari bantuan kemanapun, oke dia keluar dari situ. Tiba-tiba si toksik ini ngerayu lagi nih. Nah itu juga kan katanya datanya kan kalau misalnya orang yang berada dalam hubungan yang abusive, kalau misalnya dirayu lagi minta maaf lagi, katanya seenggaknya 3 kali balikan ya baru benar-benar bisa lepas. Ada datanya tuh kayak di kekerasan perempuan. Oh memang nggak bisa sekali, udah nyerah gitu. Statistically speaking kebanyakan nggak sekali lepas. Memang sulit banget ya keluar dari zona toksik ya. Lebih ke ketergantungan, terutama kalau perempuannya udah ketergantungan sama laki-laki itu baik secara emosi, apalagi kalau dua-duanya emosi dan finansial. Kalau misalkan secara finansial bebas dari laki-laki itu kan seenggaknya dia bisa afford tiket pesawat ke luar kota gitu, atau misalnya dia bisa sewa dulu nih kontrakan, dia pokoknya untuk kabur tuh ada butuh biaya kan gitu, atau seenggaknya dia punya saudara atau kerabat yang emang dia bisa minta suaka di situ gitu. Tapi kalau misalnya keluarganya, misalnya udah mah dia miskin terus keluarganya orang miskin semua, ya udah kayak dead end aja. Untung-untung kalau misalnya ada LSM yang aktif ya, LSM perlindungan perempuan yang aktif, atau dia ke Komnas HAM atau ke Komnas Anak dan Perempuan gitu. Kalau misalnya beneran dapat bantuan gitu. Mending cari bantuan ke LSM gitu sih daripada Iya. datang ke polisi. Iya. Kalau orang miskin datang ke polisi
malah dinasehatin. Makanya Mbak jangan nikah gitu. Oh iya. Malah dinasehatin. Pak saya lagi butuh solusi Pak, bukan nasehat, mohon maaf nih. Pokoknya kan gitu biasanya. Oh menarik sekali ya. Jadi aku pernah mengalami kekerasan kan. Oke. Waktu itu kondisinya aku miskin lah maksudnya. Tapi aku maksudnya masih produktif dalam hal aku jualan lah apa kecil-kecil gitu. Lapor nih ke polisi. Lapor ke polisi. Emang salahnya lapornya tuh udah 2 hari kemudian. Karena nyari duit dulu. Tetap nggak salah ya nggak sih? Tapi kan sudah lewat 1 kali 24 jam. Oh gitu. Iya. Lah kalau sibuk. Iya. Misalnya aku dipukulin, tapi aku masih ada agenda kerjaan nih 24 jam ke depan, jadi baru bisa 2 hari lagi lapor gitu. Gak boleh gitu ya? Harusnya segera mungkin. Oh. Jadi pas dipukul tuh kan memar kan. Misalnya Salahnya tuh aku sibuk cari es batu dulu buat ngompres. Jadi aku kehabisan waktu untuk mengobati diri. Terus juga karena ada anak kan aku titipkan dulu ke orang. Terus aku 2 hari kemudian baru lapor. Nah iya itu kan ada anak ya, kita kan nggak bisa kayak ninggalin anak. Udah gitu kan kalau misalnya bonyok ya kan kita ini dulu ya, recovery dulu. Ada aturan 1 kali 24 Ya jam. masalahnya kita kan orang miskin gak punya CCTV Kak. Jadi kita gak punya bukti. Gak punya CCTV dan kalau udah 2 hari kemudian mamar-mamar udah hilang, kita udah gak bisa visum. Apalagi kalau kondisi di dalam rumahnya itu gak ada orang yang tahu. Terus Gak ada saksi. Jadi bilangnya gak ada saksi, gak ada bukti, udah lewat dari 24 jam, sabar aja ya Dek gitu. Gitu aja. Dan gak ada penawaran perlindungan gimana-gimana. Bilang gak misalnya kalau nanti ada nanti kamu disakitin lagi langsung hubungi ke sini iya gitu. Betul. Ada kalau itu ada. Tapi kan masa kita mau nunggu dipukul lagi? Ya iya makanya kita kan minta perlindungan ya. Suruh pulang lagi ke nerakanya gitu. Iya, makanya bener jalur yang sekarang menurutku. Kalau apa-apa tuh lapor netizen aja. Biar nanti dia bergerak penegak hukum ini. Kalau nggak viral kan nggak diiniin kalau orang miskin. Iya tapi kenapa itu tidak ini ya, tidak serem ya. Aku tuh pernah berada dalam hubungan yang violence juga gitu. Aku pernah punya pasangan yang dia kalau marah suka mukul. Aku terbiasa dalam hubungan kayak gitu sampai aku ngerasa ini no big deal. Tapi pas aku ceritain ke teman-teman aku, mereka mukanya kayak langsung pada horor semua. Kayak serius Mel. Iya gitu. Terus kan aku ceritanya sambil cengar-cengir aja ya gitu. Kayak terus mereka harus bilang kayak, lu sadar gak sih ini tuh nggak bener gitu. Ya sadar, cuman effortnya terlalu besar untuk kabur karena si pasangan aku waktu itu tuh kayak orgil dia, pokoknya suka stalking offline, pokoknya bener-bener jadi gini, kalau misalnya aku tetap sama dia, ya aku ada risiko dipukulin. Tapi kalau misalnya aku nggak sama dia neror aku mulu. Dia nggak bakal ngebiarin kita bahagia kan? Betul, capek banget. Jadi aku pulang lagi aja deh. Aku balik lagi aja gitu. Kayak gitu. Terus ya tapi akhirnya setelah aku aku cerita ke teman-teman aku, ternyata itu game changernya tuh. Teman-teman aku sangat concern dan mereka ngasih aku keberanian untuk mau ambil risiko kabur for good. Terus and I did, dan aku bersyukur sekali. Aku kira aku dulu baik-baik aja. Jadi aku ngerasa kayak kalau ditanya kayak Mela are happy ya gitu. Berapa happy-nya? Oke kok 8, 9 gitu. Nah ternyata setelah keluar dari situ enggak ding, ini tuh yang namanya happy tuh enggak ada kekhawatiran, enggak ada kecemasan. Waktu itu aku takut cuman kayaknya udah jadi terbiasa aja. Terus aku terlalu males ngadepin drama kayak gini. Soalnya kan setiap orang kayak gitu, kalau misalnya kalau di aku tuh masalahnya kalau aku ungkit masalah aku pengen kita pisah, dia kambuh. Karena dia sebenarnya dia mencintai kita. Dia nggak mau kehilangan kita. Aku nggak akan labelin itu cinta sih sebenarnya. Aku akan ngerasain itu kayaknya obsesi deh. Oh, oke. Karena aku ngerasa dia punya gagasan bahwa dia memiliki aku
sehingga ide bahwa aku ingin pisah dari dia itu bikin dia marah. Terus kan aku jadinya terekspos ini, jadinya dia kambuh gitu. Nah, aku jadi males, maksudnya kan jadi berisiko nih minta putus. Aku jadi males. Tapi setelah aku cerita ke teman-teman, terus temennya itu cerita ke teman yang lain, terus mereka semua reach out aku kayak harus taking action Mel, nggak bisa dibiarin gitu. Bisa ke tempat aku, terus aku mikir, wow, kalau misalnya aku dapat support sebanyak ini dari dulu, ini masalahnya karena aku nggak cerita. Ya harusnya aku bisa keluar earlier, cuman karena aku nggak pernah cerita aja. Oke. Kalau pandangan Kak Kumaila tentang married is scary yang sekarang, perempuan-perempuan yang takut menikah sampai ada banyak persepsi gue pengen punya anak tapi nggak usah nikah, bahkan ada orang yang menikah tapi nggak mau punya anak gitu. Itu menurut kakak gimana? Aku nggak ada pandangan kayak gitu ya. Itu kan tergantung mereka observasinya bagaimana. Aku sebenarnya in general aku adalah orang yang romantis. Jadi aku masih melihat pernikahan itu adalah hal yang romantis. Tidak semenakutkan itu kan? Nah, itu lagi-lagi tergantung orangnya. Apakah aku pernah berada dalam hubungan yang sangat hangat dan membahagiakan? Pernah gitu. Aku pernah ada di hubungan yang menyeramkan gitu, orangnya suka mukul, pernah. Jadi yang membuat pernikahan itu scary atau enggak itu kan tergantung sama siapa sebenarnya. Lagi-lagi orang yang tepat ya? Iya, orang yang tepat dan baik ya. Kadang kan ada orang yang sisi baiknya tuh di awal Kak. Maksudnya kita kadang tahu sifat dia baik nih sama kita waktu kita pacaran, pas sudah menikah ternyata tidak seperti itu. Iya, itu juga ada. Aku nggak tahu gimana mengomentari itu. Bagian itu jujur menakutkan ya. Ketidaktahuan itu buatku, ketidaktahuan itu menakutkan, dan ke unpredictability itu menakutkan. Hal-hal yang nggak bisa kita prediksi itu menakutkan. Jadi kalau karena aku tahu dalam pernikahan itu unpredictability-nya tinggi, aku tuh bisa berdamai dengan ide aku tidak menikah lagi sampai mati. Aku bisa berdamai dengan pilihan itu. Berarti kalau Tapi bukan berarti karena menakutkan ya, karena aku malas menghadapi ketidakpastian. Karena kan ada cerita-cerita misalnya misalnya nih dia udah membangun hubungan yang baik selama 10 tahun, tahun ke-10 dia selingkuh. Itu kan sakit ya. Maksudnya image yang kita bangun tentang dia terus jadi kayak runtuh, jadi pas dia jadi kayak orang lain atau hal-hal yang kayak gitu tuh aku pengen menghindari drama tidak produktif itu gitu. Tapi mungkin juga karena aku udah dewasa sekarang ya, dulu waktu masih muda tuh aku relatif lebih romantis, kayak suka gitu ya namanya pasang-pasangan tuh ya karena masih muda gitu. Sekarang kayaknya aku ngerasa aku udah terlalu tua untuk mengidealisasi hal-hal romantis secara baper-baperan gitu tuh udah nggak terlalu. Dan aku juga meragukan kapabilitas aku untuk bisa jatuh cinta kayak jatuh cinta waktu muda gitu loh. Jatuh cinta yang bikin bego dan bikin sinting gitu. Aku meragukan, Tapi aku nggak yakin. Kenapa ya perempuan begitu ya, kalau udah cinta tuh jadi goblok Ya gitu? hormon. Memang hormon? Iya. Oh berarti perempuan punya hormon goblok gitu? Enggak. Jadi ketika kita lagi jatuh cinta, hormon-hormon yang memberi kita perasaan enak gitu, Bahagia. perasaan bahagia, perasaan salting gitu, itu memang melemahkan otak bagian depan gitu, otak yang bagian prefrontal cortex kita yang buat critical thinking, untuk problem solving, untuk hal-hal yang kayak gitu tuh agak berkabut. Kita cuma peduli pokoknya this is feels right. Pokoknya gue harus sama dia. Pokoknya Yang makan sepiring berdua gak apa-apa gitu. Perasaan-perasaan yang dominan, perasaan yang kayak gitu. Sementara bagian otak kita yang tugasnya adalah mengkalkulasi risiko, memprediksi masa depan yang kayak gitu tuh berkabut. Dan ya itu evolutionary speaking memang manusia begitu supaya kita beranak pinak. Karena kalau misalnya setiap
hubungan dipikirin itu kagak ada yang jadian gitu, kagak ada yang kawin, kagak ada yang beranak gitu. Oh, aku mengerti. Berarti memang itu udah disetting supaya kita berpasang-pasangan ya. Memang di setting kita, manusia memang terdesain untuk bisa jatuh cinta, dan ketika jatuh cinta terutama di fase-fase awal kita jadi agak tolol. Dan itu kayaknya semua perempuan mengakui itu dah, jangan denial. Laki-laki juga kayaknya deh. Laki-laki juga. Laki-laki juga. Tapi lebih tingkat ketololannya lebih rendah mungkin. Enggak. Oh enggak juga. Oh iya. Tapi kan kalau laki-laki kan jatuh cinta memberikan segalanya kan itu kan wajar kan. Kalau perempuan kan jatuh cinta terus memberikan Laki-laki memberikan segalanya karena jatuh cinta itu juga tolol. Oh, bukan itu hal yang wajar. Kenapa harus dia memberikan segalanya? Karena perempuan itu butuh segalanya. Lu mau sama gua butuh rumah, mobil, private jet. Roti gue 400.000 men gitu. Laki-laki bersedia untuk misalnya gini, perempuan anggaplah aku perempuan dengan gaji 10 juta. Aku punya pacar, aku akan expect setidaknya split bill. Pilihannya adalah dia traktir aku atau split bill. Bukan dia traktir aku atau split bill atau aku traktir dia. Ini gak ada di opsi. Biasanya perempuan tidak mengambil opsi ini. Tapi orang yang tadi punya hormon itu ada tuh pilihan itu. Aku deh yang traktir biar kamu gak kemana-mana, biar kamu gak. Itu sedih loh. Itu ada Kak. Banyak kasusnya. Iya. Aku pernah ada di posisi traktir, tapi lebih bukan karena biar dia nggak kemana-mana sih, lebih karena saat itu pasangan aku lagi bokeh, jadi ya udah nggak apa-apa aku yang bayar gitu. Tapi kalau misalnya supaya dia nggak kemana-mana itu sedih. Iya kan, tapi ada perempuan yang merasa dia nggak, aduh aku udah deh, kamu nggak ada uang, sampai akhirnya dimanfaatkan masih laki-laki ini. Nah kadang-kadang ada yang kayak gitu. Nah terus kalau misalnya laki-laki kan, misalnya anggap ini laki-laki pemasukannya 10 juta. Ketika dia siap untuk menikah, dia tuh siap loh untuk membagi mungkin 50% atau 70% dari pemasukannya untuk istrinya dan rumah tangganya. Itu kan pengorbanan yang gede, yang kebanyakan perempuan kalau misalnya dia mapan, opsinya nih, mendingan gua mapan sendiri atau mapan sama cowok yang gak berduit, mending mapan sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tolol-tololan pas jatuh cinta, mungkin laki-laki itu lebih gede. Kalau kita ngomongin stake ekonomi ya. Tapi kalau misalnya risikonya adalah risiko biologis kayak hamil, melahirkan, menyusui, itu risiko yang mahal banget buat perempuan. Karena bukan cuma badan kita yang berubah, tapi juga kesempatan kerja kita. Berarti adil dong kalau setidaknya laki-laki memberikan 70% penghasilannya untuk perempuan ini, dan perempuan ini kan memberikan hidup dan nyawanya untuk melahirkan anak-anaknya. Berarti makanya make sense. Ada yang bilang kan, misalnya kalau di rumah tangga yang perempuannya tidak punya kontribusi ekonomi, kayak itu apa yang perempuan itu kasih di hubungan ini? Ya itu badannya itu udah mahal, bener. Strike match lu gak lihat nih, perut gue bergaris. Dan kehadirannya juga gitu. Karena ternyata kebanyakan laki-laki itu nggak bisa curhat kecuali ke pasangannya. Sedangkan perempuan kalau misalnya nggak punya pasangan, dia bisa curhat temen-temennya, dia bisa curhat sama orang lain. Di sosmed. Atau di sosmed. Kalau laki-laki biasanya nggak terbuka dan cuma mau terbuka pasangannya. Jadi kalau dia nggak punya pasangan, dia nggak curhat. Tapi ada kalau laki-laki yang curhat di sosmed. Itu isinya curhatan semua tuh sosmednya. Oke. Lanjut. Karena laki-laki nggak bisa curhat selain bukan pasangannya. Secara umum ya. Ini aku generalisir. Berarti bapak-bapak kalau nongkrong nggak curhat tuh? Enggak, malah ngomongin aneh-aneh. Malah ngejokes ya. Ngomongin biasanya. alien, ngomongin cerita nabi, ngomongin politik negara. Tapi tidak ada yang membicarakan tentang perasaan dan perasaan diri sendiri. Kalau perempuan kan kita kalau ketemu teman kan nangis ya. catch up, dan kita kan ngasih tahu perasaan kita gimana. Kalau laki-laki nggak ngomongin perasaan. Dan perempuan biasanya ditanya juga sama temennya, Iya. gimana hari-hari lo, lu gimana, bahagia nggak, anak suami lu gimana gitu.
Karena kita peduli nih sama sama hal-hal yang ada di dimensi perasaan. Laki-laki juga sebenarnya peduli, cuman kayaknya gengsi. Secara kultural itu tidak enabled aja. Terus jarang juga laki-laki yang kalau ketemu gimana? Bahagia enggak lu? Pasti gengsi juga. Makanya tingkat depresi itu sebenarnya kan lebih tinggi di perempuan, tapi tingkat bunuh diri lebih tinggi di laki-laki. Karena laki-laki sekali ada depresi terus dia nggak curhat terjun. Oh iya betul. Kalau perempuan ketika depresi lebih terampil dalam menavigasi perasaan depresinya itu ya karena kita punya keterampilan untuk curhat. Iya benar-benar. Kayak di Jepang banyak laki-laki yang kebanyakan orang bunuh diri itu laki-laki. Kalau di Indonesia kan enggak kan. Maksudnya masih balance lah karena kan Enggak, bisa tapi masih lebih tinggi laki-laki juga di Indonesia. Oh di Indonesia masih iya. Kalau perempuan kan kalau stres dikit suami kayak nge-tweet aja udah seneng dia gitu. Masih bisa misuh, masih bisa mengeluarkan ini ya, masih bisa mengeluarkan emosinya. Merilis emosinya. Oh gitu. Berarti laki-laki tuh yang kebanyakan bunuh diri tuh udah pasti dia nggak bisa merilis emosinya. Iya, atau juga gengsi karena kan masih ada stigma kalau laki-laki tuh kayak nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Mungkin dia juga malu untuk misalnya ke psikolog atau gitu. Kalau kayaknya stigmanya tuh masih lebih lekat di laki-laki daripada perempuan. Laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh sedih. Padahal itu hal-hal yang manusiawi ya. Betul, hal-hal yang manusiawi. Cuman kan kita tinggal di dalam masyarakat dengan bias-bias gender tertentu ya. Kita punya ekspektasi tertentu. Masyarakat punya ekspektasi tertentu ke laki-laki, masyarakat juga punya ekspektasi tertentu ke perempuan. Berarti kalau LGBT nggak apa-apa nangis? Bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya? Oke Kak Kumaila, terima kasih banyak. Banyak banget pandangan yang bisa aku dapat. Terima kasih banyak Mega.